Kita lanjutkan lagi ceritanya, cuy. Yang belum nonton part-part sebelumnya pasti akan bingung kali ini. Kita akan menjadikan satu videonya. Ya, kalau begitu kalian lihat saja videonya. Let's go. Awal cerita kita akan diperlihatkan sebuah pasar yang sangat-sangat ramai. Dan ada seseorang pemuda yang membawa sebuah makanan. Dan dia berkata, seharusnya segini sudah cukup untuk hari ini. Sepertinya aku harus mencari sebuah penginapan dan bermalam di sana. Inilah MC kita, bernama Pio. Wow. Seorang yatim piatu, pengembara dan tidak ada tempat kembali ataupun tempat pulang. Saat Pio berjalan di sebuah lorong, dia dihadang seseorang yang misterius. Siapa Anda? Dengan terbata-batanya Pio pun berkata begitu. Lalu seorang tersebut tersenyum kecil mengucapkan, mungkin kau bisa berguna. Dan si pun beralih. Saat Pion membuka matanya, dia berkata, tempat ini gelap, aku tidak buta kan? Aku berada di kegelapan yang sangat pekat. Di mana ini? Dan Pion pun baru tersadar kalau tubuhnya tidak bisa bergerakkan. Gara-gara dia belum makan untuk yang kemarin. Dikarenakan orang tersebut telah menghalangi jalannya. Piol pun marah, tapi dia tetap tenang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia pun bergumam, Apa aku kehilangan kesadaranku? Berapa lama aku berbaring dan berapa lama waktu yang telah berlalu? Sambil menangis, dia pun menggila. Aku sendirian dan aku ketakutan. Aku hanya bisa mencoba mengingat diriku untuk menjaga kewarasanku. Aku lapar, gumam seorang Piol. Kalau begitu aku akan mati kelaparan di sini. Saat itu dia membayangkan orang tersebut dan memangnya apa dosaku sampai aku berakhir seperti ini. Yo sama sekali tidak punya musuh. Aku pun tak meminta apapun padanya. Kenapa dia? Dia pun sambil menangis menggigit bibirnya sampai mengeluarkan sebuah darah. Dia pun sangat marah di situ. Dia tak ada hak untuk menjebakku dengan di neraka seperti ini. Dia baru sadar, menyesuaikan diri. Aku bisa menggerakkan tanganku dan sudah bisa bernapas dengan lega. Sekarang indraku mulai pulih. Saat itulah dia mendengarkan suara tetesan air. Aku harus minum. Aku harus minum. Dia bergerak dengan sekuat tenaganya sambil kesakitan dia merangkak sedikit lagi. Dan tenaganya pun habis. Dan sekali lagi dia merangkak. Aku harus selamat, gumam Piol. Akhirnya dia sampai pada dinding. Saat dia meraba-raba, tangannya pun terluka. Dia pun kembali tergeletak lagi. Saat dia merilekskan badannya, terdapat ada seseorang yang menghampirinya. Dan dia pun merasakan kehadiran seseorang. Siapa? Kata Piol dengan terbata-batanya. Dan ditunjukkanlah seseorang tersebut. Ternyata itu adalah sebuah halusinasinya dia. Kenapa kau berjuang sekeras seperti itu untuk bertahan hidup? Kata bayangannya, Bu. Piol pun
terkaget mendengarnya. Dan bayangan itu pun melanjutkan perkataannya. Konyol sekali, memangnya apa hebatnya dari hidupmu itu sampai kau berjuang sekeras itu? Dia pun terus memprovokasinya. Menyerahlah, kalau kau menyerah, kau akan tenang. Dan Bill pun menjawab, benarkah? Seketika bayangan pun itu terkejut. Bill pun melanjutkan perkataannya. Aku akan tenang. Jika menyerah, aku rasa tidak. Bill pun bertekad. Aku akan selamat. Aku tak akan tenang jika tidak menusuk orang yang membuatku seperti ini. Dan aku akan selamat sepahit apapun yang kuhadapi untuk membalaskan dendam. Aku tak mau menyerah, kata bayangannya. Dengan tegasnya Bill pun melanjutkan, tak akan pernah. Dan bayangan pun itu tersenyum. Saat Will membuka matanya, ternyata itu cuma mimpi. Saat ini Will dengan sekuat tenaganya mencoba untuk terduduk dan tetap menegaskan kalimatnya. Aku harus selamat dari tempat ini. Dia mulai meraba-raba dinding di sekitarnya. Tumbuhan apa ini? Apa ini lumut? Ucap Will dengan penasarannya. Dan Will pun mulai mengungam. Apa ini bisa dimakan atau tidak? Akan tetapi, tak ada pilihan lain selain mencobanya. Dengan sekali gigitan, dia pun langsung merasa aneh. Kenapa rasanya sangat pahit? Ucap Will dengan rasa kepahitan. Dia melanjutkan ucapannya. Tetapi ini bisa dimakan dan aku harus memakannya. Untuk selamat dari sini apapun yang terjadi. Dia mulai memakan lumutnya dengan lahapnya. Karena gak ada pilihan lain. Sana cuma ada itu. Saat sudah selesai, Will mulai menelusuri tembok tersebut dan menafsirkan kalau dia berada di ruangan 9x9 meter. Sudah kuduga kalau ada yang mengurungku di tempat ini. Setelah itu, ada suara yang mengagetkan Will. Seketika ada cahaya yang masuk dan itu membuat silau. Dan tampak terlihat ada bayangan yang sedang memasukkan barang dari asal cahaya itu. Seketika cahaya itu pun menghilang lagi. Dan Will pun mulai menghampiri dan mengecek benda apa itu. Ternyata itu merupakan makanan sisa. Will mulai menafsirkan ada 5 jenis sampah di dalam sini. Kemungkinan ada lebih satu orang di luar sana. Will pun mulai melanjutkan perkataannya. Mereka mengurungku dengan niatan tertentu. Kemungkinan bukan cuma aku yang ada di sini. Karena sangat tidak efisien hanya untuk mengurung satu orang. Dengan geramnya Will pun mulai bergumam. Apa sebenarnya tujuan mereka? Sekarang Will pun mulai fokus pada makanan di depannya. Dia mulai menghirup udara. Menghirup baunya. Salah cuy. Kuah pedas dan daging babi. Ini makanan si hujan. Will pun mulai menyantap makanan itu sambil bergumam. Kemungkinan akan lama di sini. Akan kupikirkan setelah makan. Setidaknya makanan ini lebih enak dari lumut. Dan waktu pun telah berlalu. Tanpa terlihat, dia sedang melatih tubuhnya.
Di sini sudah 4 bulan. Mereka memberi makanan teratur sehari sekali. Mereka juga tak mau mendengarkanku. Terlihat Wal mulai mencapai batasnya dan menyungsep di sana. Berkata, mungkin aku akan gila di sini, dikurung di tempat sepi gelap, tetapi tekadku jauh lebih kuat. Di sisi lain, Wal mulai beradaptasi dengan itu. Dia mulai merasakan sesuatu yang bergerak dan melihat di kegelapan itu. Ternyata banyak sekali kelabang di tempat itu. Sambil memandang kelabang itu, Wal pun mulai tak sadar kalau ada mata yang sedang memperhatikannya. Seketika Wal pun tersentak kaget. Ternyata itu seekor ular dan langsung saja dia menggigit tangannya. Dan seketika Wal pun menjerit kesakitan. Dia merasa tubuhnya terbakar. Kemungkinan ini adalah racun. Dia sangat kesakitannya sampai-sampai dia mulai pingsan. Saat itu dia tersadar karena sudah jam makannya telah tiba. Dia mulai memakan makanan tersebut dengan tekad tuannya, berucap, "Aku tak akan mati di tempat ini." Tampak tatapan tajam ular tadi di belakangnya. Terlihat Wal sudah baikan duduk di depan ular tersebut sambil bergumam, "Aku hampir saja mati karena racun ular itu. Akan tetapi aku menjadi semakin melihat jelas di dalam kegelapan ini. Apa itu karena dia? Sepertinya aku pernah mendengar orang semakin kuat karena selamat dari racun." Dan terlihat Wal pun mengulurkan tangannya untuk menguji nyali sekali lagi. Dia pun menyatakan dirinya sendiri, "Apa keputusanku salah? Tubuhku terasa terbakar dan dia benar rasa sakit. Meski begitu, tidak sesakit yang pertama." Dan Sin pun beralih membahas ular karena ini akan menjadi kunci cerita ini. Ular meski penglihatannya sudah berkurang karena kegelapan, tapi sifat aslinya sebagai pemangsa belum hilang. Dia diam dan mendekati mangsanya, terkadang menipu mangsanya dengan suara atau kamuflase. Setelah dia menyelesaikan makannya, dia tak akan membuat kesalahan bodoh seperti mengganggu sekitarnya atau mengejar mereka. Itu akan menjadi fondasi pemikiran Wal. Kita pun diperlihatkan sebuah goncangan seperti gempa. Ternyata itu merupakan pintu yang terbuka. Wal pun mulai menyelusuri lorong yang berada di depan pintu itu. Lalu Wal pun mampir sebentar di ruangan sebelahnya dan mengeceknya. Alangkah terkejutnya, dia tahu bahwa itu adalah bau mayat. Orang yang seumuran dengannya. Wal pun melanjutkan perjalanannya. Dan dihadang sebuah pintu besar. Dia mencoba membuka pintu tersebut. Tampak di depan pintu itu ada seseorang. Kita diperlihatkan kalau itu adalah cewek dan cowok. Wal pun mulai melangkah maju, dan cewek itu pun berkata, "Siapa namamu? Di mana asalmu?" Seperti pertanyaan dukun-dukun kepada setannya. Wal pun berpikir kalau mereka tak bisa melihat di kegelapan. Wal pun menjawab ke cewek itu, "Namaku Wal. Aku terjebak di sebelah sana." Dan cewek itu pun tegas, Apa ada tempat lain seperti ini di sana?" Langsung dijawab Wal, "Sepertinya begitu. Siapa nama kalian?"
Perkenalan singkat, nama cewek ini adalah Soye Wol. Panggil aja Soye. Dan cowoknya adalah Jinwoo. Dan Wol pun menyuruh mereka pergi mengikutinya. Karena mereka tak bisa melihat, mereka pun bergandengan tangan dan mengikuti Wol dari belakang. Tampak terlihat mereka menemukan lebih banyak anak-anak yang seumuran di sana. Wol pun memperhatikan ruangan di sana dan berkata, di sini lebih sedikit yang mati. Yang mati cuma yang bunuh diri. Tampak terlihat makanan di sana lebih banyak dari ruangannya si Wol. Porsinya ya guys. Dengan berpikir keras, Wol pun bergumam apa yang mereka rencanakan. Seketika dikagetkan oleh Soye dan Wol pun tersadar dari lamunannya. Mereka melanjutkan perjalanannya sampai sebuah pintu dan tampak sebuah cahaya. Karena mereka terlalu lama di kegelapan, hanya sebuah obor yang membuat mereka silau seperti melihat matahari. Seketika terlihatlah sebuah rumah yang sangat besar di dalam gua. Mereka pun mulai menghampiri rumah tersebut. Kita pun dialihkan dengan wanita yang berambut putih yang bicara dengan Wol. Kamu berbeda ya dari anak-anak lainnya. Jawab si Wol. Kenapa? Wanita itu melanjutkan. Kamu itu ya. Semua orang kebingungan, cuma kamu yang masih berpikir jernih. Dan tampak Soye pun menyalanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Seperti menciduk seseorang. Soye pun menjelaskan. Kedatangannya, anak-anak lain sudah memutuskan bersama mulai sekarang. Kalian mau ikut dengan kami kan? Walaupun berpikir sejenak. Lalu menjawab, aku akan memantau situasinya terlebih dahulu. Soye pun berkata balik, baiklah, hubungi aku kalau kau berubah pikiran, dan melanjutkan menawarkan kepada si rambut putih. Si rambut putih pun langsung menyetujui tawaran itu dengan alasan, bersama lebih baik bertahan hidup dibandingkan sendirian. Walaupun sambil menatap mereka bergumam, aku tak boleh mempercayai siapapun. Akan kupantau saja untuk sekarang, sambil pergi dari sana. Dan kita pun diperlihatkan mereka sudah membentuk kelompok mereka dengan di antaranya kelompok yang dipimpin oleh Sui dan Jinwoo. Kelompok yang dipimpin Kang Bir dan kelompok dipimpin oleh Yeon Lijung. Kelompok yang dipimpin Go Yeon San dan orang yang tak berkelompok Pyu Wol. Jin pun berpindah tentang gosip Wol yang membunuh orang-orang di tempat selnya dan tak mau bergabung dengan kelompoknya. Wol pun pergi dan tak punya waktu mengurusi mereka. Lalu Wol pun memeriksa tembok di sana dan menafsirkan kalau tempat ini sudah lama dengan ngecek lumut-lumut itu. Dan kemungkinan yang memiliki tempat ini adalah orang kaya. Tak mungkin orang-orang biasa bisa berbuat seperti itu. Terlihat cahaya yang berbentuk bulan sabit. Itu adalah sesuatu yang sama di awal-awal tadi. Lubang untuk makanan. Seketika bocil di bawah itu tampak bersemangat sekali. Tetapi ada tangan yang halanginya. Itu ada Yenwo dan Jinwoo. Mereka pun sontak marah. Yenwo menjelaskan maksudnya, lebih baik kita berbagi ke tiap-tiap kelompok. Ketua kelompok pun mulai berhadapan-hadapan. Namun ada yang menyela dari belakang.
itu adalah Wall yang menginginkan bagiannya. Dia langsung saja mengambil, akan tetapi ada tangan yang melarangnya. Jatuhkan makanan itu. Dengan tatapan tajam, Wall pun melirik orang tersebut. Ternyata itu adalah Yeon Linjung. Kita panggil Onlia saja ya, Miss. Dia pun berkata, semua makanan ini diatur kami. Tak ada yang boleh menyentuh selain izin kami ketua. Wal pun mulai menepis tangan Linjung. Lalu melancarkan serangannya ke wajahnya. Sontak ada cairan merah yang memancur dari sana. Semuanya pun terkejut. Lalu Wal pun dengan nada mengancam, "Woi anjing, coba katakan sekali lagi." Tambah Only berteriak kesakitan. Orang-orang menyuruh Wal pun melepaskannya. Dengan wajah marah, Wal pun menguatkan tangannya. Orang-orang seketika menganggap Wal itu sudah tidak waras. Lalu Yinwo pun angkat bicara kali ini. Lepaskan dia, seharusnya dia sudah kapok dengan itu. Wal pun menyatakan bagiannya. Ia pun menjawab, tak akan ada yang mengambil bagiannya. Wal pun melepaskan Only. Tampak bagian wajah yang mengeluarkan darah di sana. Dan pergi meninggalkan dia dan sambil sedikit mengancamnya. Situasi pun kembali sedia kala. Wal pun saat makan sendirian dan berpikir, ini adalah ujian. Banyak yang akan mati. Nantinya mungkin suatu saat mereka akan menjadi musuhku. Wal terus memperhatikan orang-orang dari kejauhan. Lalu Yewo pun muncul dan menghampiri Wal dengan menanyakan keadaannya. Karena kejadian itu membuat orang-orang menjadi musuhnya, dan Only pun kehilangan banyak anggotanya. Walaupun menyela, jadi sekarang kelompok menjadi yang paling besar. Sewo pun menjawab perkataan Wal. Kupikir kau tak tertarik dengan selalu menjaga jarak dengan kami. Sekali lagi Wal pun berkata, sama seperti kalian yang mengawasiku. Aku pun juga sama. Dan percakapan itu pun berlanjut beberapa saat. Sewo pun ini adalah pemimpin yang sangat baik, guys. Karena dia tidak makan lebih banyak dari anak buahnya. Lalu kita pun diperlihatkan tanda ular gigitan ular di lengan Wal. Mungkin aku sudah kebal racun karena sudah tak merasakan sakit lagi. Dan si pun beralih ke Jinwoo. Jinwoo pun berkata, kalian jangan mencoba-coba merebut makanan kali ini kalau kalian tak mau mati. Seketika Jinwoo pun terkejut karena keranjang makanannya cuma setengah. Diperlihatkan juga Senwo yang terkejut juga. Dan Wal pun bergumam, ini sudah dimulai. Seakan-akan dia tahu rencana mereka. Kita akan diperlihatkan anak yang bernama Maksusam. Dia merupakan anak yang paling kecil di kelompok Yiwu. Sebenarnya dia ini lemah, akan tetapi kelemahannya bisa ditutupi dengan kerja kerasnya. Sekarang Maksusam ditemukan tewas. Anggota Yewo pun dengan rasa dendam berucap, siapa yang berani melakukan ini? Aku tak akan memaafkan orang yang melakukan ini. Dan Wal pun sambil melihat bergumam, alasan Maksusam mati adalah karena dia yang paling lemah.
Jenuh dan jiwa melihat mayat Maksosam. Jenuh dengan geramnya berteriak, "Kita harus membalas orang yang melakukan ini." Jiwo dengan muka menyeramkannya menyela Jenuh. Tak penting. Yang terpenting, kita akan membalas dendam dengan cara yang sama. Wal tetap terdiam dan mengamati mereka dari kejauhan dan berkata, "Ini baru permulaan." Setelah kejadian itu, setiap malam tiba, banyak anak-anak yang ditemukan tewas dari setiap-tiap kelompok. Orang-orang pun mulai tak percaya satu dengan yang lainnya. Scene pun berpindah ke seseorang yang mengambil lumut. Ya, itu merupakan Bull yang masih saja memakan lumut. Sambil bergumam, lumut ini menjijikan. Berapa kali pun aku memakannya. Dan kenapa anak-anak kelaparan itu tak mencoba makan ini? Kita pun diperlihatkan ada cahaya di belakang Wall. Wall pun langsung berpaling dan bergumam, "Mereka datang." Lalu Wall mulai menafsirkan, 1, 2, 3. Kemungkinan ada 4 orang. Tidak mungkin mereka datang ke lorong ini tanpa alasan. Ternyata benar guys. Mereka sedang mencari Wall. Sambil berbincang-bincang, aku yakin sekali kalau dia masuk ke dalam sini. Tampak terlihat. Di sana ada Only dengan satu matanya yang diperban. Ternyata dialah dalang dari pembunuhan akhir-akhir ini. Only pun bergumam, "Di mana bajingan itu? Akan kubuat dia membayar waktu itu." Sepertinya Only ini dendam ya kepada si Wall. Tiba-tiba orang yang paling belakang dari kelompok mereka pun berteriak dan membuat terkejut semua kelompok. Sepertinya ada yang menggigit kakiku. Dan seketika orang itu pun onling. Sepertinya dia telah mati dengan mengenaskan. Lalu Only pun berteriak ke kelompoknya, "Ada sesuatu di sini, perhatikan langkah kalian." Tampak anggota di belakang Only pun seperti terjatuh dan entah lenyap begitu saja. Only pun terlihat kebingungan kala itu. Terlihat mereka berempat, tinggal mereka berdua. Mereka pun berteriak, "Di mana kau? Apa seperti ini caramu bersembunyi seperti tikus?" Terlihatlah sosok yang mengerikan seperti hantu di belakang anggota Only yang tersisa. Orang yang di belakang itu pun langsung mengunci leher anggota Only yang tersisa. Only pun sontak memalingkan pandangannya. Only pun sontak memalingkan pandangannya. Dan terlihatlah itu adalah Wall yang mengunci leher anak tersebut. Tanpa anak tersebut terlihat kesakitan dan sedikit mengeluarkan air mata. Only pun dengan geramnya berteriak, "Woi bajingan, lepaskan dia." Wall pun tak menggubris Only dan langsung saja mematahkan leher orang tersebut. Dan bergumam, menanyakan dirinya sendiri, apa aku akan menjadi pembunuh? Toh cepat atau lambat, aku akan membunuh. Di sini Bull sangat brutal ya guys. Dengan marahnya Only pun berteriak, "Dasar iblis, kau membunuh anak buahku." Langsung saja Only pun melesat untuk menyerang Wall. Akan tetapi itu dapat dihindarinya dengan sangat mudah. Dan beberapa kali dia menyerangnya tetap saja tak kena. Only baru tersadar kalau dia kehilangan jejak.
Dia kebingungan dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia kebingungan dan berteriak-teriak, "Bajingan, kenapa kau selalu saja bersembunyi seperti tikus?" Dan dari belakang, Wolf pun muncul dan berkata santainya, "Kali ini bukan cuma matamu yang akan hilang." Only pun saking merindingnya berkeringat dingin dan dengan ketakutannya berkata, tunggu dulu, mari kita bekerja sama. Kak, kalau kita bekerja sama, kau bisa mengalahkan anak-anak itu semua. Dengan bekerja sama kita tak terkalahkan." Dengan tatapan pesimis, Balbon mulai menghampirinya. Masih dengan keringat dingin, Only pun melanjutkan perkataannya. Oke, kalau begitu jadikan saja aku budakmu saja. Mungkin aku bisa berguna. Well sampai di depan Only dan membalasnya. Mungkin kau akan menurutiku di awal saja. Dan suatu saat kau akan menusukku dari belakang. Langsung saja Will menyerangnya. Makan nih. Dan serangan Will pun mengenai dagu Only. Dan dengan cepatnya Will pun langsung melesat dan mengunci Only dengan kuatnya. Dia dengan kesakitan meminta ampun. Ampun. Salah siapa ya? Mengganggu MC kita dan sudah diingatkan juga. Dan terlalu banyak bacot nih orang. Kita lanjut. Will tanpa banyak bacot mematahkan lehernya. Terlihat Only di sana sudah tak bernyawa. Langsung Will melangkah pergi dari sana dan meninggalkan mayat tersebut. Scene pun berpindah. Para ketua yang terkejut saat menemukan mayat ketua Only dan anak buahnya. Dan bergumam, ini pasti perbuatan Will. Ya, begitulah, karena itu adalah sarangnya. Jadi kelihatan kelinci yang masuk sarang ular gitu. Dan diperlihatkan para ketua yang memikirkan Will. Dengan bergumam, betapa kuatnya dia menghabisi 4 orang sekaligus. Dia memang iblis. Dan masalah di antara anak-anak soal makanan. Mereka harus membunuh untuk makan. Padahal ada lumut gitu ya. Kenapa mereka berpikir sempit seperti itu? Diperlihatkan Johnson pun sedang menceramai anggotanya. Kalian jangan pernah mengganggu Wall kalau kalian tak ingin tragis. Ada seseorang yang tampak terburu-buru dan berteriak-teriak, kakak. Dan dijawablah oleh Johnson. Kenapa kau terburu-buru? Orang itu pun melanjutkan perkataannya. Info, di sana ada orang yang dikeluarkan dari anggota Yiwo. Hyun-san pun berkata balik. Bagaimana dengan makanannya? Tanpa terlihat ada niatan jahat di sini. Orang itu pun menjawab, kalau mereka membawa kentang. Anak buah yang di belakang Hyun-san pun bersemangat sekali. Kentang. Wah, diperlihatkan ada 2 anak yang dibicarakan. Mereka sedang membawa sebuah kentang. Wah, tanpa terlihat anggota Gyeonsan pun terlihat seperti kerasukan iblis kentang. Gyeonsan pun terlihat terkejut. Woi. Tanpa mendengarkan perintah, langsung saja pergi meninggalkan tuannya. Mereka yang membawa kentang terkejut dan langsung saja berlari. Tanpa mereka menuju sebuah lorong dan langsung saja bersiul. Ternyata itu merupakan penyergapan. Mereka pun sontak panik akan hal itu.
Terlihat di belakang Kionsan pun ada banyak orang yang langsung mengepungnya. Jinwoo dan Yiwo menghampiri Kionsan dan berkata, sepertinya kita mendapatkan ikan yang cukup besar dari sebuah kantang. Kionsan pun tampak marah dan bergumam, dasar iblis jalang. Lalu dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, apa yang kau mau adalah nyawaku. Aduh, ada alarm. Dan Kionsan pun menenangkan dirinya dan berkata, apa yang kau mau adalah nyawaku. Lalu Yewo pun menyela, salah orang cuy. Aku mengerti, tapi masalahnya jika kau masih hidup, makanan tak akan cukup untuk kami. Kionsan pun dengan geramnya menjawab, apakah sudah gila membunuh kami semua? Iwo pun menegaskan perkataannya. Kau akan berpikir sama jika kau berada di posisiku. Sambil berpaling, Iwo pun memberikan perintah. Bantai mereka. Kita pun diperlihatkan kebrutalan anggota Iwo. Iwo yang memandang ke atas atap, melihat Wol yang sedang menangkring di atas atap. Wol yang sedari tadi memantau mereka pun tercerahkan. Wah, jadi ini tujuan mereka. Sudah merancang tempat ini untuk bertarung dan memanfaatkan tempat ini sebaik mungkin. Mungkin ini adalah sebuah replika dari bangunan besar-besar klan-klan Murim. Dan sangat besar sekali resikonya jika menyerang tempat ini. Karena itulah mereka menggunakan kami jika tak berguna, mereka bisa membuangnya begitu saja. Mereka melemparkan kami ke sini dan merubah sifat kami dan menjadikan alat seperti yang mereka inginkan. Kemungkinan mereka akan menjadikan kita assassin. Scene pun berpindah. Diperlihatkan 3 bocah yang sedang berbincang-bincang ria. Itu adalah anggota Sui yang selesai dari pembantaian. Wah, terlihat kan yang kita bunuh mereka begitu menjijikan. Gue tak tahu lagi dah. Cerita itu umurnya mungkin sudah rusak. Diperlihatkan mereka yang membayangkan Sui yang berkata, ini adalah kemenangan kita dan tak ada lagi yang berani mengusik kita. Dan terlihatlah itu Soye dengan berbunga-bunga. Dan ada wanita yang berambut putih yang bertanya pada Wal waktu itu. Dia bergumam, tanganku masih bau darah. Dan bagaimana mereka berkata mereka bisa makan makanan dari hasil membunuh tanpa dia masih normal ya guys pemikirannya gitu. Dan wanita itu membayangkan mereka menjijikan sekali. Suatu saat mereka mungkin akan membunuh yang lainnya dengan gemetaran dan sedikit mengeluarkan air mata. Tanpa terlihat lubang yang di atas terbuka, padahal belum waktunya jam makan tiba. Dan juga kelompok Soi pun sudah bersemangat sekali karena mereka tak mempunyai saingan untuk merebutkan makanan mereka. Sedikitlah saingannya. Ada Kang Lee soalnya. Sui pun dengan percaya dirinya dia berkata, dapatkan jatah yang sangat banyak untuk kita. Dan entah kenapa dia terpikir kepada Wall. Dia mencari Wall di sekitar sana. Setelah dia menemukannya, dia memperhatikannya. Tanpa terlihat ekspresi khawatir yang ditunjukkan oleh Wall. Sui berpikir apa yang dia takutkan. Dan dia langsung saja memalingkan pandangannya. Benar saja, para assassin itu pun turun dari lubang itu.
Para anak-anak itu pun juga terkejut apa yang mereka lihat. Tanpa banyak bacot, langsung saja para assassin itu pun memukuli mereka dengan membabi buta. Jinwoo, Soyi, dan anak-anak lainnya juga menjerit kesakitan. Dan tak terlewatkan juga, Will juga terkena pukulan dari para assassin itu. Will mulai Will mulai bergumam, sudah kuduga ini akan terjadi. Akan tetapi, tak kusangka mereka langsung menggunakan kekerasan. Binatang buas pun juga tidak dididik seperti ini. Alasan Will tak melawan mereka adalah karena dia tidak ingin menaruh perhatian pada mereka. Dia sedang menyembunyikan taringnya. Ungkap Will. Terlihatlah kalau ada kedua para assassin itu yang menggunakan cakar berpola topeng topeng berpola cakar. Dan terlihatlah Will sangat marah melihat ketua itu dan bergumam, pasti mereka yang memerintahkan semua ini. Benar saja, tangan ketua itu pun diangkat sebagai syarat. Para assassin itu pun menuruti perintah tersebut dan berhenti membabi buta. Dan topeng cakar itu pun memperkenalkan diri. Kalian bisa memanggil kami Free Sword. Kalian harus patuh kami dan patuh pada aturan kami karena kalian ini milik kami tanpa pengecualian. Dan diselalah oleh Kang Lee. Dia menyela dengan berteriak, siapa kau? Assassin itu pun langsung dengan sigap memberikan sebuah tebasan kepada Kang Lee dengan kayu yang setajam silat. Jebret. Darah pun mengalir yang membuat semuanya tak bisa berkata apa-apa. Dengan aura intimidasi, para ketua cakar itu pun berkata, siapa yang menyuruh kalian membuka mulut? Berat, wah. Sin pun beralih membahas tentang kodoku atau bisa disebut dengan cross potion. Ketika kau meletakkan binatang beracun di suatu guci yang tertutup, mereka akan memakan satu dengan yang lainnya hingga tersisa satu serangga yang selamat yang akan mendapatkan racun yang paling mematikan. Di antara anak-anak tersebut, anak yang paling keji dan anak dengan insting paling kuat, dialah yang akan selamat. Dan ketua di belakang pun menyela. Seperti yang Anda duga. Sin pun beralih membahas tentang Kodoku atau bisa disebut dengan Cruise Potion. Ketika kau meletakkan binatang beracun di suatu guci yang tertutup, maka mereka akan memakan satu dengan yang lainnya hingga tersisa satu serangga. Serangga yang selamat akan mendapat racun yang paling mematikan. Di antara anak-anak tersebut, anak yang paling kecil dan anak yang paling mempunyai insting paling kuat, dia yang akan selamat. Dan ketua di belakang menyela sepertinya yang Anda harapkan. Sepertinya itu adalah topeng bercakar 1 dan 2. Topeng 1 berkata, siapa yang pantas diperhatikan? Dijawablah oleh topeng nomor 2. Seperti yang Anda duga, Siwu lah yang pantas. Dan topeng nomor 2 pun melanjutkan perkataannya. Dia anak yang paling berpengaruh dan kelompok paling besar. Kemungkinan di masa depan akan sulit dikendalikan. Perhatikan dia dengan sangat baik, jangan sampai memberontak. Kata nomor 1.
diperlihatkan Kang Li dan Jinwoo. Gue pikir Kang Li ini sudah mati, ternyata salah orang anjir. Mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat baik dan bela diri yang mumpuni. Awasi mereka juga, kata topeng nomor satu. Dan tak lupa MC kita juga terkena pengawasan karena bertahan hidup tanpa kelompok. Padahal dia sudah mencoba tak mencari perhatian. Waduh. Dan pembincangan itu pun terus berlanjut. Bla 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 bla. Dan pada akhirnya perintah untuk mengawasi khusus kepada Siwol. Sehabis memberikan salam lalu pergi topeng nomor 2. Setelah topeng nomor 2 pergi, nomor 1 pun itu pun mengeluarkan benda itu. Benda semacam toples. Kaleng tremos. Oh iya. Dan berwarna emas. Dan berbicara kepada ketua. Kenapa ketua menerima ini? Ternyata itu adalah quest. Hadiah 500 gold, batas waktu 7 tahun, dan permintaan pembunuhan. Misi rahasia cuma diketahui oleh kapten kelompok Blood Phantom. Salah cuy. Saran jangan sampai ada jejak yang mengarah ke kelompok Blood Phantom. Apakah ceritanya selanjutnya? Kita akan akhiri sampai di sini. Di awal cerita kita akan diperlihatkan topeng nomor 3. Dia sedang menangkring di atas atap dan membuka suaranya. Perhatian. Lalu dia menuju sesuatu dan mengucapkan, rumah itu adalah objektif terakhir kalian. Orang yang paling cepat ke sana akan mendapatkan 2 jam istirahat. Dan sebaliknya, yang terakhir datang ke sana akan mendapatkan sebuah hukuman. Anak-anak itu pun lari menuju ke sana dan tak ada yang mau protes. Ya tahu sendiri ya, yang protes kemarin seperti apa nasibnya. Hari-hari pun terus berlanjut. Latihan neraka terus dilalui untuk membantu mereka. Terlihat orang yang memegang bendera. Itulah Sui dan Jinwoo. Scene pun berpindah memperlihatkan topeng nomor 1 dan 2 yang sedang membandingkan Wol dan Soye. Seperti yang diduga dari Soye, dia sangatlah wow dari kecerdasannya, rencana dan pengambilan keputusan dan lain-lain. Pokoknya sangat ulah. Dan bagaimana dengan Wol? Dia terlihat biasa saja seperti anak-anak lainnya. Mereka ini tak tahu ya kalau dia sedang menyembunyikan taringnya. Oke, lanjut. Mungkin aku salah menilainya. Untuk berjaga-jaga tetap awasi dia. Ucap topeng nomor 1. Terlihat Wol sedang membaca buku kala itu. Dan dikomenin oleh Soye. Teknik kultivasi Tursinder Splitting. Kamu masih membaca begituan, bukannya sudah cukup? Para instruktur tidak membuat kita membaca itu lagi. Dijelaskan oleh Wol kalau aku menyukainya saja. Soye melanjutkan, kau tak merasa capek? Kau memang tekun ya? Ya terserahlah, aku mau tidur duluan. Nih cewek bacot nama, cuma modal komen aja tanpa like-nya. Sekarang yang suka bisa tekan tombol like-nya. Hehehe. Dijelaskan kalau teknik Tursinder Splitting merupakan teknik buatan mereka. Ini merupakan teknik dasar yang diajarkan mereka. Sekarang Wol mulai berkultivasi. Dan terlihatlah aliran ki yang mulai terbentuk di perut Wol. Sambil mendengarkan gumbaman topeng nomor 3,
Jika kalian mampu menguasai teknik Tursunder splitting, teknik ini kalian akan terlahir kembali dengan kemampuan ki dan pengumpulan tenaga dalam. Wal mulai bergumam dalam kultivasinya. Para instruktur dan anak-anak itu pun beranggapan kalau teknik tersebut cuma batu pijakan. Mereka tak benar-benar memahami dan menguasai teknik tersebut. Sepertinya Wal ini tahu ya kunci dari teknik tersebut. Wah, ngeri-ngeri. Membelah petir, splitting Tursunder. Karena terlihat mustahil membelah petir secara harfiah, sepertinya itu memicu pada pikiran seseorang. Dengan tatapan tajam dengan mengerikan, walaupun mulai melanjutkan bergumam. Jika aku bisa membayangkan itu dalam pikiranku, mungkin aku dapat sesuatu yang belum pernah aku capai saat ini. Tapi Wal tidak mau terlihat mencolok saat ini. Sesi latihan pun dimulai. Terlihatlah sebuah belati yang diayunkan. Set, Wal pun menghindarinya. Lalu anak tengil itu pun dengan senyumannya berkata, "Hihihi, kau berhasil menghindarinya." Walaupun menyela, "Apa kau mau membunuhku?" Anak stres itu pun melanjutkan perkataannya. Bukannya pertarungan pura-pura itu tidak asik. Wal mulai melirik struktur yang ada di belakangnya dan bergumam, "Dia sedang memperhatikan kami." Bocah itu pun dengan kuda-kuda berbacot, "Kau harus serius kalau kau tak mau dimangsa." Dengan melesat dia mengeluarkan jurusnya. Belati itu pun dilemparkan ke arah Wal. Wal menepis dengan mudahnya waktu itu. Bocah itu pun masih percaya dirinya dan mulai melemparkan belati-belatinya. Itu semacam paku-paku. Kukira itu belati. Dengan fokus tingginya, semua paku-paku itu pun dihempaskan oleh Wal. Bocah itu pun dengan kesempatannya menyerang titik buta Wal. Nggak kena, Wal mulai menangkis pisaunya dan menghindarinya. Setelah itu diperlihatkan hembusan angin di sekitarnya. Bocah itu pun dengan senyuman semangatnya melanjutkan menyerang. Tanpa Wal masih saja menangkis dan terus menangkis. Terlihatlah instruktur yang mengawasinya kagum. Dan terlihat bocah itu masih saja menyerang dengan brutalnya. Sepertinya serangannya sama sekali tak menggores baju Wal dan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Bocah itu pun mulai berbacot. "Hebatnya dirimu bisa menangkis semuanya. Akan tetapi tak asik kalau kau cuma menangkis." Dan berteriak dengan kencangnya, "Hiburlah aku." Langsung saja dia melesat dengan ketawa-tawa. Seperti kuntilanak yang sedang ketawa. Walaupun bergumam, sepertinya tak ada pilihan lain. Dia ini mulai diladeni oleh Wolf. Wolf mulai menjatuhkan belatinya. Pengawas pun bertanya-tanya. Bocah tadi pun bersemangat dan berkata, "Apa kau sudah menyerah?" Walaupun memfokuskan pandangannya dan tak menghiraukannya. Langsung saja, jebret, one hit anjing. Seketika bocah itu pun tepar dengan mengeluarkan darah di mulutnya. Dan tanpa terlihat para ketua yang sedang berbincang-bincang. Topeng nomor 2 berkata, "Perkembangan mereka cukup pesat. Kalau seperti ini terus, mungkin cukup 5 tahun saja untuk menyelesaikan misinya." Dan diselala oleh topeng nomor 1. "Kau terlalu meremehkan lawan kita. Dia merupakan orang paling kuat di Shushan. Kesalahan sedikit pun mungkin klan Blood Phantom cuma tinggal nama."
Karena itu, ketua mengumpulkan mereka yang tak ada hubungannya dengan kita. Ya, kalian bisa membayangkan sendiri. Mereka diculik dan dibuang begitu saja seperti sampah. Kita pun melanjutkan. Dan ketua itu pun melanjutkan perbincangannya. Dan berakhir dengan perintah. Tekan mereka lebih keras lagi supaya mereka menjadi assassin profesional. Meskipun begitu akan banyak yang mati dan yang selamat mungkin akan jauh lebih kuat. Karena perbincangan tadi menyorot ke arah Wall yang sedang bertarung, kita pun diperlihatkan lawan Wall yang tangannya letoy karena patah. Dia terduduk dengan kesakitannya memegangi tangannya. Pengawas pun melirik mereka, langsung saja menghampirinya dengan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Walaupun bertanya-tanya, sejak kapan mereka sampai di sini? Pedang ketua pun mengarahkan ke arah leher Wal. Dan Wal pun bertanya-tanya lagi, sejak kapan pedang ini ada di sini? Wal pun melanjutkan perkataannya, pedangnya terlalu cepat, mataku tak bisa mengimbanginya. Dan bagaimana manusia bisa menggerakkan pedang secepat itu? Walaupun terus bertanya-tanya, mungkin dia melakukan kesalahan, apa dirinya akan mati? Lalu ketua itu pun menurunkan pedangnya lalu pergi. Dengan Wal yang masih merasa kebingungan kala itu. Ketua itu pun sambil pergi mengatakan sesuatu. Assassin, apapun yang terjadi tak boleh meninggalkan jejak. Seperti tangan yang patah itu, maka orang lain akan menyadari kekuatanmu. Orang-orang yang melihat pun tampak membubarkan diri kala itu. Wal sendiri yang dari tadi menahan napas pun sangat lega. Sepertinya dia tertekan dengan perbedaan level yang cukup besar. Kita pun diperlihatkan 6 bulan sejak kejadian itu. Ada sebuah obor yang menyelusuri tempat tersebut. Terlihatlah assassin yang sedang berjaga dan memperhatikan sekitar. Lalu menusuk sebuah benda. Itu ternyata seorangnya sedang bersembunyi. Assassin itu pun menjelaskan kalau mungkin dia sudah mati kalau aku adalah musuhmu. Anak itu pun mengangguk. Lalu assassin itu pun mulai pergi dan memperhatikan sekitarnya lagi. Dan assassin itu pun bergumam, tak perlu beberapa rajin yang mereka berlatih. Turtle breeding. Seseorang assassin tak berpengalaman sangatlah jelas terasa. Diperlihatkan anak-anak yang tumbang satu persatu. Assassin itu pun sambil mencari lagi berkata, kalian ini masih jauh dari kata siap. Tanpa terlihat cuma tersisa satu orang di sana. Assassin itu pun menoleh dan mencoba merasakan sekitarnya. Dari sela-sela dan seluruh area dia pun berucap, katanya ada 5 orang di sini. Apa yang satu kabur atau 5 orang itu disebut kabur? Assassin itu pun tak merasakan keberadaan makhluk hidup satu pun. Dia menggentakkan tongkatnya dan mengakui menyerah. Ternyata ada benda bergerak di sampingnya. Assassin itu pun sangat terkejut kala itu dan bergumam, dia sedekat ini, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Dan terlihatlah MC kita, Pio Wall yang terlihat sudah dewasa kali ini. Wall mulai berkata ke assassin itu,
Karena dia sudah menyelesaikan latihannya, dia bisa mengambil jam istirahatnya kan. Assassin itu pun menjawab ke Wall dengan terbata-bata. Iya, Wall pun langsung pergi. Tetapi assassin di belakang tersebut terlihat geram melihatnya. Kita dialihkan lagi di sebuah tempat dengan asap yang cukup wangi. Tampak terlihat 3 orang di sana, Soye, Jinwoo, dan anak yang dipatahkan tangannya sepertinya. Anak itu pun dengan muka beringatnya berkata, "Hihi, seru nih, terlihat siapa yang akan datang. Apa yang dilakukan Tuan Sombong lakukan di sini?" Walaupun langsung menyela, "Kau merubah lagi wajahmu." So Gyeon Sak pun dipanggil Gyo saja ya. Saat ini kok kebayang ya. Gua kebayang dengan wajah Eren Yeager dengan kumisnya. Hehe. Walaupun melanjutkan perkataannya, apa wajahmu? Apa itu wajah Yo Kawing? Lalu dijawablah oleh Gyo. Kiki, dia mati sebelum lama ini. Jadi aku menggunakan wajahnya. Pola pikir mereka sudah berubah ya. Mereka mungkin karena tekanan. Walaupun berkata, kalau seperti itu terus, kau bakalan lupa dengan wajah aslimu. Dia pun tak mempedulikan akan hal itu. Dia mengira dia tak akan bisa keluar dari sini. Mungkin merubah wajahnya adalah cara menghibur diri. Soye pun berkata, aku penasaran. Makanan di sini lama-kelamaan menjadi lebih banyak. Dia sambil memegang daging panggangnya, terlihat Soye yang tanpa tumbuh dewasa anunya. Weh, dan dia melanjutkan perkataannya. Kemungkinan kita akan diberi misi. Walaupun tampak serius mendengarkan hal itu. Terlihatlah sebuah ruangan dan ada orang yang membelakangi kamera dan sebuah topeng cakar satu di sampingnya. Kita pun diperlihatkan di balik topeng cakar satu itu merupakan kakek-kakek tua dengan luka di wajahnya. Dia bergumam, dalam kurungan tahun ini, yang 6 bulan itu salah ya guys. Kami dapat melatih 30 assassin dari 300 orang yang kami culik. Nama ketua itu adalah Lim Seol. Namanya nggak penting, buang saja. Dia bergumam, di tempat murim ini adalah tempat yang kejam, di mana yang kuat harusnya memangsa. Dan dirinya membandingkan anak-anak tersebut dengan dirinya kala masih anak-anak. Anak-anak tersebut lebih baik daripada orang tua tersebut karena dididik dari dini. Meskipun itu salah ya guys. Dia pun merenung. Mungkin sebentar lagi dia akan mati. Anjir, Dani orang sudah tua mati ngajak-ngajak. Terlihatlah pintu yang terbuka, memperlihatkan topeng cakar 1 dan 2. Cakar 2 dan 3. Mereka berkata, kenapa kau membuka topengmu? Orang itu pun menjelaskan, bukannya sudah 6 tahun. Waktu itu sudah lama sekali. Kalian boleh melepaskannya. Mereka memakai topeng selama 6 tahun. Gila sih. Kedua orang tersebut melepas topengnya. Terlihat lebih muda dari Pak tua itu. Ada nama mereka. Cakar 2 bernama Gu Xiong dan cakar 3 bernama Sang Lingxin. Mereka berbincang-bincang di meja bundar dengan membahas tentang sake. Karena mereka belum menikmatinya semenjak itu. Dan setelah itu bergantilah pembahasan. Membahas tentang para anak-anak. Topeng nomor 3 pun memulai perbincangannya. Sudah hampir 7 tahun ya.
Sepertinya tak ada masalah untuk anak-anak itu. Nomor satu pun menanyakan bagaimana dengan kondisi mereka. Nomor dua yang menjawab mereka sangat melampaui ekspektasi mereka. Ada yang lebih kuat daripada instruktur dan hampir tak bisa kita hadapi. Dia sangat menyayangkan akan anak-anak itu yang akan dibuang begitu saja. Diselalah oleh nomor satu. Ya mau bagaimana lagi, begitulah keterangan syaratnya. Dan nomor satu pun sambil mengeluarkan buku berkata, saatnya sage terakhir. Semua anak-anak terlihat dikumpulkan di sebuah tempat. Tampak juga buku yang di hadapan mereka. Langsung saja para ketua itu memberikan perintah. 3 orang dari kalian harus mempelajari teknik tersebut. Dan yang lainnya harus membunuh orang yang mempelajari teknik tersebut. Semua orang pun terdiam dan saling bergumam. Bajingan-bajingan ini menyuruh kita membunuh satu sama yang lainnya lagi. Tak kusangka ini akan seperti ini sampai akhir. Ketua itu pun melanjutkan perkataannya. Ini adalah latihan terakhir mereka. Setelah kalian menyelesaikan latihan ini, kami tidak akan mengengkang kalian hingga kalian meninggalkan tempat ini. Anak-anak itu pun lanjut bergumam. Apa mereka serius? Kita akan bebas. Sewa di sana juga bergumam. Apa kami akan bebas jika mengorbankan 3 orang? Wal juga bergumam sambil berpikir. Mungkin ini adalah pancingan. Wal lanjut memikirkannya. Kemungkinan ini teknik yang lebih kuat. Teknik yang lebih kuat dari yang pernah mereka pelajari. Mungkinkah teknik ini adalah teknik target misi nantinya? Terlihatlah seseorang yang senang hati untuk menjadi target. Dengan bergumam, aku ingin sedikit tamak kali ini. Aku akan mengajukan diri menjadi umpan. Wal yang menggenggam tangannya dengan tegasnya. Soye menanyakan ke Wal, apa kau akan menjadi kambing hitam atas keinginanmu sendiri? Wal pun menjawab dengan santainya. Kita lihat dulu apa akan menjadi kambing hitam yang dimangsa atau serigala yang memangsa. Ya beginilah, kalau belum mencoba belum mana tahu hasilnya. Lanjut Soye dengan mengkhawatirkan Wal yang berkata, kau harus berhati-hati, orang-orang di sini sedang menargetkanmu. Dan Jin pun beralih. Kita pun diperlihatkan seseorang yang tertusuk pedang. Ternyata itu adalah Jindu yang mengayunkan pedangnya dan berkata, maafkan aku. Dijelaskan kalau orang tadi merupakan orang yang diundi untuk menjadi tumbal mempelajari teknik tersebut. Dan tersisalah satu orang pengguna teknik tersebut. Siapa lagi kalau bukan MC kita, Bio Wall. Dia pun dengan senyumannya berkata, kek, kesempatan emas ini adalah hari terbaikku. Terlihatlah rambut putih dan Soye juga di sana. Dan akhirnya kita diperkenalkan dengan wanita ini yang sudah lama sekali. Namanya adalah Lemin. Anjir lah, baru sekarang dikenalkannya. Dia pun berkata, sudah lama tak melihat dia. Apa dia sudah kabur? Soye menyala. Tak mungkin. Kita cuma belum melihatnya saja. Soye bergumam dan membayangkan terakhir kali dia berlatih tanding. Saat itu Soye bersemangat kala itu. Dia memuji Wall.
Sepertinya kau lebih baik tanpa pedang, Wal. Meskipun kau menangkis seranganku, aku tak gentar menghadapimu saat kau menggunakan pedang. Dalam hatinya berkata, keputusanku mungkin salah memberitahunya. Dia memang musuh yang merepotkan. Dan dia pun memberikan saran yang masuk akal. Bagaimana kalau kita membunuh saja instruktur itu saja? Kemungkinan jauh lebih mudah. Shenwu langsung menanggapinya dengan berkata, setuju sekali. Tapi kemungkinan mereka tak akan membiarkan itu terjadi. Mereka sudah memasukkan sesuatu pada tubuh kita. Soye pun menyela. Fokus dulu saja mencari Wall. Itu akan kita pikirkan nanti. Mereka pergi dan berkata, baiklah, sepertinya tidak ada pilihan lain. Tanpa di belakang mereka, ada seseorang yang barusan menguping. Lalu diperlihatkan kalau itu merupakan Wall. Dia melirik ke mayat di dekatnya dan menutup matanya sambil bergumam. Para instruktur mungkin sibuk mengawasi anak-anak tersebut. Anak-anak yang mencarinya. Mungkin kali ini waktunya yang tepat mengungkapkan tujuan mereka. Sambil melangkahkan kakinya, dia pun pergi dari sana. Tanpa terlihat sebuah bangunan yang dijaga oleh assassin, Wall bersembunyi di sebelah sana dan memantau mereka. Wall pun bergumam, ini adalah tempat persembunyian sementara ketua berjaga, dan para penjaga di sana terlihat sangat kuat. Akan tetapi, tidak mustahil jika disusupi. Wall pun mulai menggunakan tekniknya. Terlihatlah sebuah asap hitam yang menyelimutinya. Ternyata itu merupakan teknik ciptaan Wall sendiri. Dengan witannya dia pun bergumam, kalau teknik turtle akan hilang jika seseorang bergerak. Namun dia membagi dengan teknik dasar thunder splitting. Dia bisa bergerak tanpa terdeteksi dan melewati penjaga-penjaga begitu saja. Dia terlihat fokus sambil menyelusuri lorong tersebut. Dia pun sampai di ujung lorong tersebut. Terlihatlah ruangan yang sering digunakan para ketua tersebut. Walaupun menoleh untuk memastikan, dia pun membuka pintunya. Terlihatlah meja bundar yang tidak asing bagi kita. Wal mulai menggeledah tempat itu dengan bertanya-tanya, apa yang mereka rencanakan? Mengapa mereka menginginkan kita menjadi seorang assassin? Dan bagaimana cara kita keluar dari sini? Saat itulah dia menemukan sebuah kaleng kuning yang pernah ditujukan pada kita ya. Itu pun dibuka. Ternyata itu sebuah quest. Walaupun tahu isi quest tersebut tentang pembunuhan Wokusang. Walaupun bertanya-tanya seberapa kuatnya dia membuat 270 orang mati. Apa semua itu layak dengan membunuh satu orang? Walaupun terkejut dan merasakan kehadiran seseorang. Terlihatlah ketua nomor 1 berjalan di lorong dan berhenti di depan pintu. Lalu dia membuka pintu. Jebret. Dia memperhatikan sekitar dan menafsirkan kalau ada seseorang yang barusan masuk. Lalu dia berkata, cepat atau lambat mereka akan digunakan. Aku akan menunjukkan pada Wal dan anak-anak lainnya siapa ketua mereka dan di tangan siapa mereka itu. Nomor 1 berkata pada nomor 2 dan 3, apa kalian setuju? Dan dijawablah dengan kompaknya, setuju.
Terlihatlah orang tua itu sedang berdiri di tebing dengan membawa sebuah seruling sambil berkata, "Aku akan memperlihatkan pada kalian neraka itu sesungguhnya." Benda itu ditujukan mengarah ke bawah tebing itu. Apakah Wal akan mati kali ini? Hehehe, tunggu saja cerita selanjutnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh anak-anak yang sedang mencari Wal. Terlihatlah di sana juga ada Soye. Dia pun berkata, di mana sebenarnya dia bersembunyi? Para pengguna teknik pelacakan di sana terlihatlah marah-marah karena tidak bisa menemukannya. Seketika, mereka terkejut mendengarkan suara seruling. Mereka satu persatu mulai terjatuh dan sepertinya kesakitan. Soye juga merasakannya. Dia mulai tumbang. Mereka meronta-ronta kesakitan kala itu. Lemmy di sana mengalirkan air matanya bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasanya tubuhku di sini digerogoti oleh serangga. Wal yang sampai di sana bergumam. Jadi mereka sudah mengaktifkan pengengkangnya. Sambil memandangi Lemmy yang kesakitan, Wal pun mulai bergumam. Tadinya hanya gatal di telingaku. Kenapa hanya aku? Aku harus mencari jawabannya. Wal terlihat sedang mencoba membantu Lemmy. Sambil fokus dia bergumam. Menyalurkan tenaga internal mungkin sangatlah berbahaya. Akan tetapi sepertinya tak akan berbahaya selama dia mempelajari kultivasi pembelah guntur. Karena energi internal Lemmy tidak apa-apa, Will mulai bertanya-tanya mencari solusinya. Makanan sama, lingkungan sama, juga kultivasi juga sama. Apalagi yang berbeda? Apa mungkin karena racun? Tapi bagaimana mereka mengaktifkan racun sekaligus? Apa mungkin karena suara seruling itu? Dia bertanya-tanya, apa mungkin mencampur racun kutukan dalam makanan dan minuman kami dulu? Dan tiba-tiba ada yang berteriak. Di sana, mereka semua terjatuh di sana. Ternyata itu para penjaga asasin yang sedang mencari seseorang. Di sana Wal tampak bergumam. Mereka ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus lari? Tidak. Jika aku lari, mungkin mereka akan mengetahui bahwa aku kebal racun. Tanpa Wal yang ikutan berbaring di sana, para asasin itu pun mulai mencari. Dia pun menemukan Wal yang sedang berakting kesakitan kala itu. Asasin itu pun berteriak ke semuanya. Ini Wal, Wal ada di sini. Ketua asasin dengan aura pekatnya menghampirinya. Dia mengeluarkan pedangnya. Langsung saja, pedang itu pun langsung ditebas kepada Wal. Pedang itu mengenai Wal. Darah pun mulai memancur di sana. Dia terlihat kesakitan. Wah, akankah Wal akan mati? Nomor satu mulai berkata mengerikan. Apa yang kau lihat dari kamarku?
Kau benar-benar bisa menyembunyikan prestasimu sampai sekarang. Tidak mungkin tari yang sangat menonjol seperti ini akan menjadi tumpul saat latihan. Nomor satu bersiap dengan kuda-kudanya dan mengatakan dengan lantangnya, kau harus mati di sini. Akankah MC kita mati? Tapi bohong. Kamu tak boleh melakukan itu. Ungkap nomor dua dengan mencegahnya. Dia melanjutkan lagi ucapannya. Wall ini adalah ahli dalam intervasi. Kita butuhkan dia untuk perintah ini. Nomor satu pun menjelaskan kalau anak-anak lainnya sudah cukup. Nomor dua menjelaskan kalau kamu seperti aku pada chapter sebelumnya. Lupa, mungkin episode sebelumnya. Nomor dua pun mengatakan, kupikir akan mudah untuk mengontrol dia. Dengan tegas dia mengatakan, kita bisa memanipulasi dia sebanyak yang kita inginkan karena kita memiliki panggilan neraka. Kau lihat kan bahwa dia tak berdaya melawan racunnya. Dan mereka melihat ke arah Wall yang sedang beracting di sana. Lalu nomor satu pun lulu dan menyuruhnya untuk mengasih penawarnya. Mereka semua tersadar dan mulai kebingungan. Nomor satu menyela ke mereka semua yang sedang kebingungan. Kalau tadi ini adalah kesalahan Wall, bahwa kalian semua terkena hukuman. Tak akan pernah terjadi kalau dia tidak menyusup ke markas kita. Dengan aura intimidasi, nomor satu menegaskan, jika di antara kalian yang melakukan hal seperti ini lagi, ingatlah bahwa rasa sakitnya akan jauh lebih sakit daripada ini. Terlihatlah Wall yang sedang berkultivasi, dan dia membayangkan akan hal tadi, dan mulai bergumam, kalau bukan karena ular tersebut, mungkin aku sama seperti mereka kesakitan. Dia mulai membuka matanya. Terlihatlah itu seperti lorong yang di awal cerita. Diperlihatkan Lemmy yang bertanya, apa Well benar-benar di sini? Ternyata itu mereka, tanpa adanya Chinwoo. Shenwoo berkata, betapa menjijikannya. Aku tak percaya dia sendirian di sini. Kita diberikan waktu istirahat, dia malah sendirian dan terus berlatih. Dijawablah oleh Kyu, kamu tak akan pernah tahu apa yang dia lakukan. Dia menolak ditemani dan memilih tinggal sendirian di tempat suram seperti ini. Kyu berkata, karena dia dibenci semua orang karena kejadian itu, aku yakin sekali dia tak bisa menahannya. Soye ini tak tahu ya bahwa emang dia seperti itu dari dulu. Lanjut, Kyo menyela. Selain itu, dia sangat sulit ditemukan. Sekarang dia di mana sebenarnya? Walaupun muncul dari belakang Kyo dan menjawab Kyo. Kyo menjerit ketakutan tanpa wajahnya yang kaget diperlihatkan oleh Kyo. Dua cewek itu pun memanggil Wall. Kyo yang masih ketakutannya sambil berteriak-teriak, kamu membuatku takut sampai mau membuatku mati. Karena Wall yang menyembunyikan kehadirannya. Wall hanya melihatnya saja dan pergi menjawab kedua cewek itu. Soye menanyakan ke Wall, kami hanya ingin berbicara. Dijawablah oleh Wall, tenang apa? Pembatasan. Soye melanjutkan, pembatasan kami semua. Kamu tahu kan? Saat kejadian itu, kau tak ada di sana dan saat kami tersadar, kau terlihat di sana. Lemmy pun berkata,
Aku bisa menahan rasa sakit itu sebentar dan saat itu ada seseorang yang memasukkan energinya. Dia menanyakan, "Apa itu kamu, Wol?" Soye menanyakan lagi, "Sepertinya kamu tahu tentang pembatasan kita." Dengan suara pelannya dia berkata, "Iya." Mereka bertiga pun terkejut. Wol mengatakannya sekali lagi, "Iya, aku tahu persis pembatasan seperti apa yang mereka berikan pada kalian." Sontak suasana pun hening seketika. Soye memecahkan suasana hening tersebut dengan mengegas berteriak, "Beritahu kami juga ingin tahu seperti apa itu." Wol dengan santainya berkata, "Mengapa aku harus memberitahu kalian? Apa untungnya bagiku?" Diselalah oleh Gio. Dia juga membentak dengan mengegas, "Bajingan, apa begitu caramu memperlakukan rekan-rekanmu?" Wol pun menjawab, "Hah? Rekan?" Langsung saja membungkam mereka. Apa rekan mengejar dan membunuh yang lainnya dengan semangat mereka? Gio pun dengan lucunya berkata, "Baiklah, mulai sekarang kita akan menjadi rekan." Dan dia bersumpah kalau akan menganggap Wol dengan sebutan teman dan tak akan pernah meninggalkannya. Pede sekali ya dia. Wol menjawabnya lagi, "Dan kamu ingin aku mempercaya itu? Kamu keras kepala sekali ya." Gio dengan percaya dirinya menjawab, "Kekeke, kamu harus keras kepala sepertiku untuk belajar seni topeng. Tak ada kontra untukmu memiliki seseorang yang mampu sepertiku." Entah kenapa Gio ini semakin bersemangat. Sambil melemparkan obornya, dia melanjutkan perkataannya. "Jika kita berhasil mendapatkan kebebasan kita, datanglah ke seni republik. Kita akan melewati neraka bersama. Setidaknya, aku akan membantumu." Soye memegang obor tersebut lalu berkata dengan tegasnya, "Aku akan menganggapmu teman dan anak buahku tak akan memusuhimu." Lemmy juga ikut-ikutan dengan kemaluannya. Maksudku, dengan malu-malunya, "Aku akan menganggapmu istimewa dan tak akan pernah mengkhianatimu." Wah, ada apa ini? Walaupun lulu dan mengatakan yang sebenarnya, itu adalah racun kutukan. Mereka pun terkejut mendengarkannya. "Apa? Racun kutukan?" "Itu merupakan organisme racun yang menumpuk di tubuh kita. Dia merespon suara seruling dan melepaskan racun di pembuluh darah kita dan menyerang organ dalam kita." Dengan panik Soye pun menanyakan, "Lalu, kenapa kau baik-baik saja?" Dijawablah, "Karena aku kebal racun. Itu tak ada dampak serius padaku." Bel melanjutkan, "Aku sudah memberitahumu, jadi cari tahu sendiri cara menghilangkannya." Lemmy pun bergumam, "Aku tak bisa mengenalnya lebih jauh lagi, karena Well begitu misterius." Sewo pun berterima kasih untuk mereka dan dipastikan akan membayar secepatnya. Mereka pun pergi. Tertinggallah mereka berdua. Lemmy pun menyebutkan namanya dengan pipi yang memerah. Well mulai kebingungan kala itu dan berkata, "Apa? Itu nama asliku, jadi aku ingin kau mengenalnya. Namanya adalah Lee Xiaomin. Kita panggil Lemmy." Terlihatlah aura-aura. Dia mulai berpaling lalu pergi. Well hanya terdiam dan memandanginya.
Diperlihatkan cahaya yang ada di atas gua tersebut. Nomor satu mengucapkan, kita akan keluar dari sini kepada semua anak-anak itu. Mereka pun sama bergumam. Akhirnya waktunya tiba. Kalian bisa membayangkan sendiri ya kan, di dalam gua bertahun-tahun. Nomor satu memanggil Soye. Dia menjawab, iya, sambil mengangkat tangannya. Ternyata nomor satu menunjuknya menjadi ketuanya. Soye tampak gembira kala itu dan menjawab, dimengerti. Keranjang besar mulai turun dan para penjaga dan ketua mulai naik duluan sambil bergumam. Bertanya-tanya siapa yang akan bisa bertahan. Karena lawan mereka adalah seniman bela diri tertinggi di Jinghu. Tapi itu bukanlah urusanku. Aku akan pensiun dari pekerjaan ini. Itu adalah nomor satu yang bergumam. Mereka pun pergi. Anak-anak di bawah pun mulai gembira. Wah, senangnya. Sewo tampak mengatur mereka. Terlihatlah Wol di sana dengan muka datarnya. Akan tetapi di dalam hatinya tampak bahagia juga. Soye mulai menghampiri Wol dan berkata, sepertinya kita akan dimasukkan ke dalam misi. Dijawablah oleh Wol, mungkin, dan melanjutkan menanyakan tentang racun kutukan kepada mereka. Soye menjelaskannya, kalau beberapa dari kita adalah ditoksifikasi. Will pun menjawab, sungguh? Ternyata Lem ini tahu tentang racun, cuy. Kukira dia hanya diam-diam suka. Ternyata dia diam-diam tahu tentang racun juga. Soye mulai pergi dan mengajak Wol, karena sudah jatah mereka pergi. Naiklah, kita yang terakhir. Mereka semua naik. Dia memandang ke bangunan itu sambil bergumam. Itu bukanlah tempat neraka, melainkan neraka itu sendiri. 7 tahun di tempat seperti ini. Walaupun kaget dari lamunannya. Wah, kita hampir sampai. Lihatlah itu. Akhirnya kita keluar. Ternyata itu adalah Kyo yang masih saja bersemangat. Will tampak terlihat panik akan sesuatu. Dia dengan cepatnya merobek lengannya dan berteriak ke mereka semua. Tutup mata kalian jika tidak ingin buta. Mereka pun bergegas dan merobek pakaian mereka. Mereka bersiap-siap. Wah, cahaya itu pun menghantam mereka. Will bergumam, cahayanya terlalu kuat. Ini menyakitkan. Tampak mereka yang sudah sampai dan ada seseorang yang menghampirinya. Dia pun berkata, kita tampaknya menemukan yang berguna. Diperlihatkan Will yang masih saja menggunakan penutup mata tersebut. Dan bergumam, siapa dia? Diperlihatkan orang misterius itu dengan berkata, pasti pemohon akan puas akan hal ini. Will pun bergumam lagi. Cara bicaranya seperti orang penting. Apa dia ketua Blood Phantom? Ternyata benar cuy. Itu adalah ketua Blood Phantom yang bernama Gu Juyang. Dia memberikan perintah bahwa mereka ke gerbong supaya mereka menyesuaikan diri dengan dunia luar. Dengan gemuruh anak buahnya menjawab, sesuai perintah Anda. Anak-anak itu pun mulai dipindahkan ke gerbong. Will melirik ke arah ketua itu dan mulai bergumam. Aku sudah menghafal suaramu, Kapten Blood Phantom. Rasa-rasa dendam dulu bergejolak
bergejolak saat ini. Lalu rombongan itu pun mulai berjalan dan meninggalkan tempat itu. Meski mereka sudah kabur, akan tetapi mereka tak benar-benar bisa bebas dari sana. Terlihatlah tembok tinggi di tempat mereka. Dan ketua Blood Phantom itu pun menyuruh penjaga-penjaganya di sana untuk menjaga mereka. Wall tampak melihat ke jendela. Ada juga di sini teman-teman baru Wall. Namanya Gosino. Dan juga Gio ada di sana. Dan orang berambut hitam di belakangnya. Wall bicara ke mereka. Alokasikan penginapan ini berakhir seperti ini. Tapi jangan pedulikan aku. Gio pun langsung menyela kala itu. Hei, siapa yang akan melakukannya? Will memandang ke arah Gio. Lalu dia ingin pergi. Dia sepertinya ingin mandi. Karena sudah 7 tahun Joey belum mandi. Mereka bertanya-tanya. Ternyata dari tadi dia memandang ke arah sumur itu si Wall. Mereka pun mandi untuk pertama kalinya dan bersenang-senang. Setelah itu, Wall pun sangat menikmati hidupnya yang baru. Setelah itu, Wall mulai menikmati hidupnya yang baru dan bergumam, cahaya rembulan, angin, dan air yang menyegarkan. Inilah di dunia luar. Wall tersenyum lega kala itu. Terlihat juga anak-anak yang lainnya bersenang-senang pagi dan malam. Pagi pun tiba, Wall masih saja di bawah pohon menikmati ketenangan hatinya. Ada 2 anak di sana yang memandangi bunga. Dia tampak sedikit menangis, tak menyangka akan melihat itu lagi. Wall di belakang mereka tampak terharu melihatnya. Ketenangan itu tak bertahan lama. Ada yang menginjak bunga cewek itu. Kedua cewek itu pun langsung memandanginya. Seseorang itu pun memberikan sebuah senjatanya. Orang itu bicara ke Wall. Kau akan menggunakan senjata, maka gunakan itu. Wall yang memandangi senjata itu merasa kedamaiannya sudah habis. Sekarang Shin pun berpindah mengarah ke distrik Clear Breeze. Istana Great Moon, istana yang megah. Di dalam sana ada Pak Tua nomor 1 dan Ketua Blood Phantom. Ketua itu pun menyuguhkan minumannya dan berterima kasih. Dijawablah oleh Pak Tua itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Obrolan itu pun berlanjut. Bagaimana caranya aku membalas budimu? Tak usah membalas budiku. Sebentar lagi mungkin aku akan mati. Kalau begitu, kau bisa beristirahat. Pak tua itu pun dengan senang karena diizinkan pensiun. Ketua itu pun menjelaskan kalau bukan hanya Pak tua itu saja yang pensiun. Cakar tua dan cakar tua ikutan pensiun. Pak tua itu pun berterima kasih dan menyayangkan anak-anak yang berbakat itu. Dibuang begitu saja. Pak tua melanjutkan bertanya, apa kau tahu siapa yang memohon itu? Ketua itu pun juga tidak tahu. Dia hanya berbisnis. Ketua itu pun entah kenapa mengingat sesuatu. Kita pun diperlihatkan tujuan ketua Blood Phantom itu. Ternyata dia ingin mengalahkan klan White Lotus.
ingin menjadi lebih besar dari klan assassin terbesar di Jianggu. Setelah menyelesaikan misi itu, kita pun dialihkan ke sebuah Denger. Ya, itu adalah Wall yang memegang senjatanya. Di sini, Kyo pun mencoba menjahili Wall dengan menanyakan, apa yang kau pikirkan begitu keras? Apa kau gemetaran karena ini adalah pertama kalinya misimu? Wall pun menjawab, itu terasa sedikit. Kyo pun melanjutkan, kamu mungkin berbohong. Aku yakin sekali semua orang tertawa dengan lelucon itu. Dan dipentalkan oleh Wall, kemungkinan kamulah yang gemetaran. Kau terlihat lebih banyak bicara daripada biasanya kali ini. Kyo pun membentak, siapa yang gemetaran? Di, ditujukan tujuan Kyo yang sebenarnya. Aku ingin melakukan misi itu secepatnya. Sepertinya kita akan dihargai dengan memenggal kepala orang tersebut. Terlihatlah orang yang di belakangnya seperti setuju akan hal itu. Ada perintah, ada perintah untuk segera bergegas. Semua orang pun bersiap. Sepertinya mulut itu adalah mulut ketua Blood Phantom dan berkata, kalian akan bergerak secara diam-diam ke suatu tempat. Wall dengan aura mengerikannya sudah bersiap dan bergumam. Akhirnya. Dan selesai. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini ya guys. Kita bisa saling menguntungkan dengan kalian coba mengklik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Biar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita atau dongeng-dongeng selanjutnya. Dan saya bisa terus berkembang ke depannya. Terima kasih, salam cerita.